Halo Sobat Maritim, kalian tahu nggak? Indonesia punya perusahaan galangan kapal raksasa yang disegani dunia. Yap, namanya PT PAL Indonesia. Tapi, gimana sih ceritanya perusahaan ini bisa jadi sebesar sekarang? Yuk, kita kupas tuntas sejarahnya. Akar sejarah PT PAL itu panjang banget loh. Sampai ke zaman kolonial Belanda. Awalnya, pada tahun 1939, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sebuah galangan kapal di Surabaya bernama Marine Etablissement atau MA. Tujuannya simpel, untuk pemeliharaan dan perbaikan kapal-kapal Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Canggih pada masanya, MA jadi pusat industri maritim yang penting. Setelah Indonesia merdeka, galangan kapal ini diambil alih oleh pemerintah kita. Namanya pun berganti menjadi Penataran Angkatan Laut, atau disingkat PAL. Nah, disinilah perannya mulai berubah. Dari yang tadinya cuma buat servis, PAL mulai diberi tugas untuk membangun kapal-kapal baru demi memperkuat armada laut Republik Indonesia yang baru lahir. Momen penting terjadi pada era 1970-an di bawah kepemimpinan visioner dari Profesor B.J. Habibie. Beliau punya mimpi besar, menjadikan Indonesia negara industri maritim yang mandiri dan maju. Untuk mewujudkan mimpi itu, pada tanggal 15 April 1980, pemerintah secara resmi mengubah status PAL menjadi sebuah badan usaha milik negara atau BUMN dengan nama PT PAL Indonesia Persero. Ini bukan sekadar ganti nama loh, transformasi ini menandai dimulainya era modernisasi besar-besaran di PT PAL. Dengan dukungan teknologi dari luar negeri dan program alih teknologi yang masif, para insinyur Indonesia mulai belajar dan menguasai cara merancang dan membangun kapal-kapal canggih. Dari yang tadinya hanya membuat kapal patroli sederhana, PT PAL mulai memproduksi kapal tanker, kapal kontainer, hingga kapal perang yang kompleks seperti kapal cepat rudal atau KCR, dan kapal jenis Landing Platform DOC atau LPD. Salah satu prestasi paling membanggakan adalah saat PT PAL berhasil mengekspor kapal perang Strategic Ship Vessel atau SSV pesanan Filipina. Ini jadi bukti nyata kalau kualitas galangan kapal Indonesia sudah diakui di panggung internasional. Nggak cuma itu, PT PAL juga sukses membangun kapal selam pertama yang dirakit sepenuhnya di dalam negeri, yaitu KRI Alugoro 405, hasil kerjasama dengan Korea Selatan. Ini adalah lompatan teknologi yang luar biasa bagi industri pertahanan kita. Kini PT PAL nggak cuma fokus pada kapal militer, mereka juga merambah ke sektor energi dengan membangun anjungan lepas pantai dan komponen pembangkit listrik. Perusahaan ini terus berinovasi, mengembangkan teknologi kapal yang lebih ramah lingkungan, dan memperkuat posisinya sebagai tulang punggung industri maritim dan pertahanan nasional. Jadi, dari sebuah bengkel perbaikan kapal zaman kolonial, PT PAL telah bertransformasi menjadi raksasa industri galangan kapal yang membanggakan Indonesia di mata dunia. Ini adalah cerita tentang visi, kerja keras, dan semangat untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Gimana? Keren banget kan perjalanan PT PAL? Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.